warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 9 tentang drama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rabel Saputra. Dan saya Andika Arya Hidayat. Saya Ervina Talasari. Saya Aditya Stiono. Saya Muhammad Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Putra dari kelas 11 APLDS. Di sini saya tidak ikut kerja kelompok karena saya sedang sakit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabel Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisa alur, babak, dan konflik dalam drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu dramoa, yang berarti berbuat, bertindak, dan sebagainya. Jadi kata drama dapat diartikan yaitu perbuatan atau tindakan. Secara umum, drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor dan artis. Drama mempunyai dua arti, yaitu drama dalam arti luas dan drama arti sempit. Dalam arti luas, drama adalah semua bentuk tontonan yang mengandung cerita yang ditunjukkan dengan orang banyak. 10 jenis drama, yaitu 1. Tragedi, yaitu jenis teks yang bercerita tentang kisah yang penuh kesedihan. 2. Komedi, yaitu jenis teks yang bersifat menghibur. 3. Tragikomedi, yaitu jenis teks yang memadu unsur-unsur antara tragedi dan komedi. 4. Melodrama, yaitu jenis teks yang menampilkan lakon tokoh sentimental, mendebarkan, dan mengharukan. Dagelan, yaitu jenis teks yang memiliki lakon lawak atau jenaka. Opera, yaitu bentuk drama yang seluruhnya atau sebagian dinyanyikan dengan iringan orkes atau musik instrumental. Tablo, yaitu bentuk drama yang mengutamakan gerak. Sendra tari, yaitu bentuk drama gabungan antara seni drama dan seni tari. Pantomim, yaitu bentuk drama yang mengutamakan perpaduan ekspresi gerak-gerik tubuh untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. 10. Monolog, yaitu bentuk drama percakapan seorang pemain dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Arya Hidayat dari kelas 11 APLDS, absen 12. Akan menjelaskan sarana pertunjukan drama yang dibagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, drama panggung, yaitu drama yang dimainkan oleh para pemain di panggung pertunjukan. Kedua, drama radio, yaitu jenis drama yang disiarkan di radio. Ketiga, drama televisi, yaitu drama yang bervisual dan beraudio. Keempat, drama film, yaitu drama yang ditampilkan dengan layar lebar. Kelima, wayang, yaitu pertunjukan drama tradisional dengan pemain seorang dalang yang menggunakan boneka tiruan orang dari pahatan kulit atau kayu yang dapat memerankan tokoh tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur drama dan struktur drama. Unsur-unsur drama yang pertama, tema. Tema adalah gagasan ide atau pikiran utama dalam drama. Tema merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskah. Kedua, latar. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam drama. Penataan latar yang terperinci akan menghidupkan suasana dan menguatkan karakter tokoh ketika drama tersebut dipentaskan. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam drama yang direka dan dijalin dengan seksama yang menggerakkan jalan cerita melalui pola ke arah klimaks dan penyelesaian. Dalam drama, alur ditampilkan melalui babak-babak dan cerita disusun dalam adegan. Keempat, tokoh. Tokoh adalah rekaan yang memegang peran dalam drama. Tokoh juga berarti daftar semua pemeran dan hubungan tiap peran. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah 1. Pendapat atau sikap terhadap masalah pokok karya sastra. 2. Posisi pencerita dalam membawakan kisah. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah 1. Cara menyampaikan pikiran dan perasaan dengan kata-kata. 2. Cara khas dalam penyusunan dan penyampaian pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Bahasa yang dipilih
adalah bahasa yang dapat menimbulkan perasaan tertentu dalam hati pembaca. Gaya bahasa dipakai untuk menghidupkan dan memberi jiwa pada karya tulis. Saya Irvina Prameswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dalam drama. Alur merupakan bagian dari babak-babak peristiwa atau kejadian menggambarkan konflik-konflik yang terdapat dalam drama. Dalam tiap babak peristiwa terdapat bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Yang pertama, bagian awal. Pada bagian ini mengungkapkan di mana peristiwa terjadi, kapan terjadi, siapa pelakunya, bagaimana peristiwa terjadi, yang semuanya mengantar pembaca atau penonton menuju bagian tengah drama. Yang kedua, bagian tengah. Pada bagian ini, permasalahan atau konflik antar tokoh mulai muncul. Jika tidak teratasi, konflik akan membesar, meluas, dan menjadi kompleks. Yang ketiga, bagian akhir. Pada bagian ini, seluruh konflik diselesaikan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu menganalisis kebahasaan drama. Unsur kebahasaan dalam drama lebih cenderung disebut kaidah kebahasaan atau kaidah drama. Kaidah dalam drama adalah sebagai berikut. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, prolog. Yang kedua, dialog. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, epilog. 1. Prolog, yaitu pembicaraan awal yang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dan situasi atau dapat juga disebut sebagai pengantar untuk masuk ke bagian awal drama. Yang kedua, dialog, yaitu bagian dari drama yang berupa percakapan atau obrolan antar satu tokoh dan tokoh yang lain. Yang ketiga, tokoh, yaitu pemegang peran dalam drama atau peran utama dalam roman atau drama. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan figuran. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang berperan utama sebagai tokoh sentral. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang berperan sebagai penantang tokoh sentral, yaitu tokoh protagonis, baik ide-ide maupun sikap-sikapnya. Dan figuran yaitu tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh utama atau merupakan pelengkap. Selanjutnya yang keempat, epilog, merupakan bagian akhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau bagian yang menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Saya Adi Tristiono, di sini saya akan menjelaskan mempertunjukkan tokoh dalam drama. Mempertunjukkan tokoh dalam drama. Bermain peran adalah kegiatan memerankan pribadi orang lain berkenan dengan watak atau sikap atau tingkah laku, sehingga seolah-olah dapat menjadi orang lain. Untuk dapat diperankan oleh orang lain, perlu dibentuk karakter seorang tokoh yang sesuai dengan imajinasi atau bayangan. Pembentukan bayangan atau imajinasi tokoh tersebut perlu dijelaskan dalam sebuah karangan yang berbentuk deskripsi. Selain itu, dalam naskah terdapat macam-macam dimensi, yaitu fisiologis, psikologis, dan sosiologi. Merupakan 3 dimensi yang sering digunakan untuk menentukan karakter tokoh suatu karya sastra. Tokoh dalam sebuah cerita fiksi menempati peran penting dalam membuat cerita menjadi menarik. Keberadaannya menjadikan cerita tersebut hidup. Secara umum, pengertian tokoh adalah individu ciptaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Berdasarkan fungsi tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. 2. Berdasarkan peranan tokoh. Protagonis adalah tokoh yang dikagumi pembaca atau tokoh yang perilakunya sesuai dengan kehendak pembaca. Akan tetapi dalam istilah sastra, tokoh protagonis sama dengan tokoh utama karena memiliki peran utama dalam cerita. 3. Berdasarkan perwatakan.
Tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja. Sifat dan tingkah laku seseorang tokoh sederhana bersifat datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Adha. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Nomor 4, berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh, cerita terhadap sekelompok manusia dari kehidupan nyata. Yang pertama, tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya atau hal lain yang lebih bersifat mewakili. Yang kedua, tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualnya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya atau hal lain yang lebih bersifat mewakili. Nomor 5, berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh. Tokoh statis adalah tokoh cerita yang tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan atau perubahan peristiwa dan plot. Saya akan mendemokrasikan drama berdasarkan isi dan kebahasaannya. Nah, apa sih mendemokrasikan drama berdasarkan isi kebahasaan itu? Pasti memiliki makna, yakni maknanya sebagai mementaskan naskah drama beberapa pelaku dalam penulisan pentas drama. Nah, di dalam makna ini memiliki 7, yaitu ada 7 apa sih? Nah, di sini tertera ada yang pertama ada penulis naskah, yang kedua ada sutradara, ketiga pemain, 4 narator, kelima penata rias, keenam penata kostum, ketujuh penata artistik. Nah, dari ketujuh ini memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama, penulis naskah, orang yang membuat naskah drama. Yang kedua, sutradara, orang yang bertanggung jawab dalam pentas drama. Yang ketiga, pemain, tokoh-tokoh yang memainkan peran dalam pentas drama. Yang keempat, ada narator, orang yang bertugas menceritakan gambaran isi cerita ke penonton. Nah, yang kelima itu ada penata rias, orang yang bertugas merias para pemain sesuai perannya. Yang keenam, penata kostum, orang yang bertugas merancang kostum sesuai peran dan watak tokoh drama. Nah, yang terakhir ini ada penata artistik, yaitu orang yang bertugas mengatur dekorasi, tata lampu, dan sebagainya. Selanjutnya, ada memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perankan, yakni melalui dialog-dialognya serta kamaragun atau penunjuk lakuma yang dinyatakan langsung oleh pengarang memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada, tekanan, mimik, dan gerak-geriknya. Berikutnya, langkah-langkah mendemokrasikan drama, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, lafal, kedua ada aspek atau intonasi, yang ketiga ada nada, keempat ada mimik, dan keenam ada gerak-gerik. Nah, kelima itu juga memiliki arti yang beda juga. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Aspek ini penting kita perhatikan guna kejelasan makna suatu kata. Yang kedua ada intonasi. Intonasi adalah naik turunnya kalimat. Yang ketiga ada nada. Nada adalah kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Yang keempat ada mimik. Mimik adalah ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi, sedih, gembira, kecewa, takut, dan sebagainya. Kelima ada gerak-gerik, yaitu sebagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seorang dalam menyampaikan maksud tertentu. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puas. Kesimpulan dari materi bab 9 tentang drama adalah drama merupakan perbuatan, tindakan, atau aksi yang ditulis untuk kemudian dipentaskan dalam sebuah panggung. Drama umumnya dilakoni oleh beberapa aktor dan aktris melalui gerakan-gerakan atau dialog-dialog, serta ditonton oleh para pementas drama tersebut. Sebuah drama, sebagaimana karya sastra lainnya, diciptakan dengan maksud menyampaikan sesuatu kepada penikmat sastra atau masyarakat. Sesuatu itu di samping menghibur pastilah memiliki manfaat.
Sesuatu itulah isi drama. Inti dari isi sebuah drama adalah pesan atau amanat yang hendak disampaikan oleh seorang aktor kepada penonton drama tersebut. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.